Halo Kabuters, jembelowan-jembelowati dan netizen tercinta. Apa kabar semuanya? Semoga sehat sejahtera, bahagia dan badan terjaga. Jumpa lagi dengan channel yang masih lagi sering utang kopi di kafenya Udin. Kali ini kami akan menceritakan alur film yang akan membuat kita semuanya berpikir dan menganalisa dengan diagram tulang ikan atau fishbone analysis. Film ini menceritakan tentang munculnya makhluk purbakala 1000 tahun yang lalu, yang mana makhluk ini mampu berkamuflase atau bersembunyi layaknya seorang sniper. Pemeran utama di film ini adalah seorang paleontologi cantik yang berusaha memecahkan misteri munculnya makhluk ini. Mampukah mereka memecahkan dan menaklukkan makhluk ini dengan tarik nafas teratur, minum air putih secukupnya, dan sarapan setiap pagi serta ngopi? Marilah kita simak kisah ceritanya. Kisah diawali di sebuah perbukitan yang menyimpan kisah atau dongeng lama. Setelah mendaki dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di puncak itu. Dengan putri cantiknya, sang ayah bercerita bahwa di bebatuan itu ada wajah-wajah dongeng kuno. Awalnya gadis ini tak percaya, kemudian ayahnya meminta melihat dengan hati dan meyakininya. Setelah gadis ini merenung sejenak, nampaklah wajah-wajah itu. Berpindah ke 20 tahun kemudian, tepatnya di pesisir pantai Atlantik Norwegia di sisi barat laut, terjadi proses penggalian yang dikepalai oleh Seken dan Nora, seorang paleontologi atau peneliti fosil-fosil kuno yang cantik, muda, cerdas, pantang menyerah, sedang menggali. Yang mana mereka sudah melakukan penggalian itu selama 6 bulan. Hari itu pihak kampus ingin memutus semua pendanaan atas proses penggaliannya karena merasa tidak ada hasilnya. Dan tak lama kemudian, Nora yang sangat gigih menemukan tulang fosil yang selama ini dicarinya. Terlihat kegembiraan di antara mereka dan hingar-bingar di tempat itu. Berpindah ke pegunungan Dovre, terlihat proses penggalian pembuatan jalur kereta api baru dengan menembus kaki gunung. Terlihat juga protes dari warga dan para pecinta lingkungan. Tak lama berselang terdengar ledakan kuat dari terowongan itu. Kemudian mereka memeriksa hasil ledakannya dan tak lama tiba-tiba suara makhluk aneh nan menyeramkan muncul dan mereka pun berlari tunggang langgang kocar kacir. Berpindah ke markas bersenjata Norwegia di Oslo, mereka mendapat pesan tingginya aktivitas sismik atau pergerakan gunung berapi. Kemudian mereka meminta izin untuk mengirimkan pesawat ke Gunung Dovre. Di markas itu, sang jenderal diperlihatkan foto kondisi Gunung Dovre yang nampak acak-acakan. Kemudian mereka segera menginformasikan ke Perdana Menteri untuk membahas peristiwa yang sedang terjadi. Berpindah ke Nora, sang paleontologi cantik. Saat itu mereka sedang merayakan keberhasilannya. Tak lama kemudian, di atas langit terlihat helikopter mendekat. Saat heli turun, terlihat 3 tentara bersenjata lengkap. Nora diinformasikan agar segera ikut ke Oslo karena ada masalah terkait keamanan negara. Kemudian Nora bergegas dan ikut mereka pergi. Malam itu, sesampai di Oslo, Nora disambut oleh penasihat Perdana Menteri Morbol yang bernama Andreas Isaksen. Nora juga bertanya kenapa tak telepon saja, kemudian penasihat ini mengatakan ini sangat urgent dan nanti akan tahu sendiri. Nora juga ngomel karena dia harus meninggalkan proyek yang besar serta rasa lapar dan lelah yang begitu menyiksa. Saat Nora masuk ruangan, dia kaget bukan main. Karena yang berada di ruangan itu adalah orang-orang dengan jabatan tinggi, termasuk Ibu Perdana Menteri. Penjelasan dimulai, kemudian mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan penyebab dari cekungan-cekungan di tanah itu. Kemudian Nora menyela dan meyakini bahwa itu adalah jejak kaki. Alle kan vel se at det er fotspor, sant? Tak lama kemudian muncul Sigrid dengan membawa rekaman video amatir demonstran. Saat video itu ditunjukkan, Nora mendapati auman suara semacam binatang dan ternyata di video itu terlihat jelas makhluk yang sangat besar. Går det an å gå til Berpindah ke perkampungan pelosok yang bernama Lesja, sebuah keluarga dengan anjing piaraan bernama Solo. Hari itu terdengar Solo begitu ribut. Dan tiba-tiba getaran keras mendekat seperti gempa bumi.
segera mereka bersembunyi. Saat suara itu hilang, mereka dapati rumahnya yang sudah hancur lebur rata dengan tanah. To bein der og 2 armer. Kembali ke markas, terlihat Nora begitu mendominasi pembicaraan itu. Kemudian Nora diangkat sebagai penasihat penelitian. Dan ternyata informasi kejadian yang barusan di Lesja sudah didapat oleh mereka. Tak lama kemudian Nora dan penasihat Perdana Menteri pergi ke Lesja. Sesampainya di Lesja, mereka disambut oleh Kapten Chris, kepala operasi pasukan khusus. Kemudian Nora melihat kondisi rumah yang porak-poranda. Mereka kemudian berbicara dengan saksi, dan informasi dari saksi bahwa kejadian begitu cepat, menakutkan, dan terdengar melodi alam yang begitu menyayat hati. Di sini juga diketahui bahwa sesuatu bergerak 20 km ke selatan. Setelah memeriksa jejak kaki, mereka pun menuju ke arah perginya makhluk itu. Di atas heli, Nora berusaha mencari dan mengimajinasikan kemana benda itu pergi. Kemudian Nora mengajak mereka singgah ke suatu tempat yang bernama Stenbudalen. Sesampai di tempat itu, tiba-tiba seorang pria tua mengagetkan saya dan penonton, dan dia adalah ayah dari Nora yang mengucilkan diri. Mereka berlanjut berbincang di dalam rumah. Di sana Nora menceritakan temuan dan kejadian akan munculnya makhluk aneh itu. Ayah Nora menceritakan bahwa 1000 tahun yang lalu ada makhluk yang bernama troll berkeliaran di negara itu. Namun Nora menyanggahnya. Ayahnya juga bercerita bahwa ada distorsi sejarah akan troll yang digambarkan bodoh, jahat, dan pelit. Kemudian mereka bergegas pergi bersama ayah Nora. Saat di atas heli, ayah Nora bercerita tentang troll dan ogre yang kemungkinan berjalan. Namun mereka terlihat mencibirnya. Kemudian ayah Nora meminta turun di sisi gunung. Saat di bawah, ayah Nora segera berlari menuju titik yang diyakini. Dan di dekat heli mereka terlihat menggibai ayah Nora bersama Nora juga. Parah memang ini anak. Kemudian Nora mendatangi ayahnya. Nampak ayah Nora mengingat kenangan saat mereka sering berpetualang. Di sini ayah Nora juga mengatakan bahwa ada kesalahan di petanya. Di sana, Nora dan ayahnya berdebat tentang troll. Ayahnya meyakini troll yang berasal dari tanah dan batuan itu nyata. Tiba-tiba Nora mencium sesuatu, yaitu hipernatural, saat dia menoleh tiba-tiba. Muncul tatapan mata raksasa yang menggambarkan seolah raksasa sedang berbaring di tempat itu. Segera Kapten Chris memerintahkan menjalankan heli, dan dengan semangat, ketakutan, sprint kencang, mereka berlari menuju ke heli. Sopir heli segera tancap gas, dan terlihat raksasa yang sangat besar itu di depan muka mereka dengan auman yang sangat dahsyat. Informasi ini segera dikirim ke kantor pusat Oslo. Kemudian mereka sampai ke camp militer di Rena. Di camp itu terjadi perdebatan keras antara ayah Nora yang meyakini bahwa itu adalah troll. Namun karena di negara itu kata troll begitu dilarang, Nora mencegah ayahnya agar tak menyebut nama troll. Ayah Nora terlihat ngotot dan berdebat dengan keras serta mengkritik kebijakan menggali Gunung Dovre. Terlihat penasihat ini selalu jadi korban perasaan. Nora berusaha menengahi dan meminta waktu pada Perdana Menteri. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk diambil alih militer. Kemudian ayahnya dan Nora berdebat di ruangan itu. Nora terlihat akan menyerah. Namun dengan motivasi dan kata-kata cerdas ayah Nora, Nora mengikuti kata ayahnya. Nora segera merayu Kapten Chris untuk ikut. Dengan rayuan kuat, Kapten Chris mengizinkannya. Ja. Pasukan berangkat ke Heidel. Sesampainya di Heidel, mereka menyiapkan posisi dan ruang tembak yang tepat, dan semua rekaman itu dikontrol langsung oleh kantor pusat di Oslo. Terlihat ayah Nora dan penasihat mulai akrab. Nora berjalan ke depan dan disusul ayahnya. Terlihat Nora dan ayahnya mengenang masa-masa bahagia mereka, dan disusul dengan kasih sayang sang ayah.
Tak lama kemudian Alpha 3 memanggil dan melaporkan sesuatu dan terlihat troll yang besar itu mendekat. Kapten Chris mengajak Nora dan ayahnya bersembunyi dan meminta perintah dari Oslo. Oslo memberi perintah tembakan ke troll. Terlihat ayah Nora memahami apa yang troll rasakan dan serangan itu pun dilakukan. Serangan senjata berat dan ringan terus dilancarkan. Dan hasilnya troll nampak tak terluka sedikit pun. Kemudian troll berbalik menyerang dan para prajurit ini dibuat kocar kacir. Mereka kemudian bersembunyi di balik bukit kecil. Saat Chris, Nora, dan penasihat ini hendak pergi, ayah Nora terlihat begitu tenang berkomunikasi dengan troll. Dan troll nampak menjadi sangat tenang. Namun tiba-tiba dari sisi kiri troll, tank senjata berat bersiap menembak. Nora terlihat sangat panik saat serangan itu dilancarkan. Ayah Nora terkena tendangan dari troll dan ayah Nora pun tewas di tempat. Terlihat kesedihan mendalam pada wajah Nora. Malam itu Nora beristirahat di markas. Saat pagi hari tiba, Nora, penasihat, dan Chris berdiskusi. Nora mendapati petunjuk bahwa troll membenci akan keagamaan, yang artinya ini bisa diserang dengan lonceng gereja. Saat mereka diskusi dengan Perdana Menteri dan lainnya, nampak Nora mendapat cibiran. Kemudian Nora mendapat dukungan dari Kapten Chris. Sang jenderal pun setuju karena ini musuh yang tak biasa, maka harus diatasi dengan cara-cara tak biasa. Di ruang kontrol, Sigrid tiba-tiba mendapati sinyal bahwa troll bergerak ke tenggara. Dan di sana terdapat kerumunan warga dengan taman petualangan Handerfossen. Di taman itu terlihat keasikan warga dengan berbagai wahana bermainnya. Tak lama kemudian terlihat kekacauan di taman itu. Mereka berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Kemudian terdengar suara helikopter mendekat dengan lonceng di bawahnya. Saat heli mengelilingi troll, terlihat troll kesakitan dan artinya langkah ini ada kemungkinan berhasil. Namun tiba-tiba troll memberikan serangan balasan. Saat heli yang jatuh ini hampir mengenai anak-anak, troll menyelamatkannya dan saya pikir ini adalah bukti bahwa troll sebenarnya cinta damai dan sangat ramah. Kemudian mereka pun pergi. Tak lama kemudian berita ini menjadi viral di jagat maya yang memberitakan kekacauan yang terjadi. Mereka kemudian kembali ke pusat komando di Oslo. Di tempat ini Nora diajak berdiskusi dengan Perdana Menteri. Namun mereka belum mendapat sebuah kesepakatan dan Nora dikeluarkan dari misi itu. Tack för allt som du har bidragit med. Terlihat Chris begitu mensupport Nora. Jag menar att du gör en stor fel. Det vill jag att du ska veta. Saat diskusi antara Perdana Menteri dan pembesar, penasihatnya pun juga dikeluarkan. Kemudian mereka berencana melakukan blokade dan penyerangan pada troll. Selanjutnya Perdana Menteri bersiap melakukan siaran langsung. Di sana beliau menceritakan yang terjadi pada negara. Kemudian menceritakan kemunculan makhluk ini. Dan rencana yang dilakukan adalah evakuasi rakyat dan negara, terutama untuk daerah Oslo dan sekitarnya. Kemudian diakhiri dengan doa dan harapan dari Ibu Perdana Menteri. Vårt dyre fäderland. Och Gud signe. Saat ini Nora dan penasihat itu sedang ikut proses evakuasi. Di dalam mobil Nora berusaha memecahkan teka-teki ayahnya, yaitu Sinding dan penjaga istana. Sang penasihat yang melihat menyeletuk bahwa yang dimaksud itu mungkin adalah Rikard Sinding, seorang staf senior di istana. Saat mendengar itu, segera Nora meminta berbalik menuju istana. Sesampainya di istana itu mereka sempat dihadang.
Kemudian muncullah Rika Sinding. Di sana dia menceritakan tentang ayahnya. Kemudian Nora dibawa ke sebuah ruang rahasia dan saat lampu dinyalakan, betapa kagetnya dia. Terdapat tulang belulang yang ternyata itu adalah dari bangsa dan raja troll. Di sana Rika juga menceritakan telah menyalahi ayah Nora. Dan salah satu anak dari raja troll dipenjarakan ke Gunung Dofri untuk dikembalikan ke kegelapan. Saat Nora mengarahkan senternya ke tulang itu terlihat perubahannya. Kemudian dia meminta kendaraan besar untuk membawa. Di kerajaan itu Nora nampak meminta bantuan Chris untuk melakukan sesuatu. Men först ska vi få tag. Dan di kota yang sudah menjadi kota mati itu terlihat pergerakan troll. Dari kontrol Oslo, Perdana Menteri memutuskan untuk menyelesaikan troll sebelum dia memusnahkan negaranya. La oss utreda den för den utreder oss. Segera mereka menyiapkan rudal terbarunya. Sigrid yang mendengar hal itu segera menelpon staf Perdana Menteri dan menceritakannya bahwa Oslo akan dihancurkan dengan rudal khusus. Kemudian dia meminta Sigrid meretas agar peluncuran itu tertunda. Dan terlihat troll terus bergerak, menghancurkan dan menjelajahi kota. Nora bersiap dengan membawa tengkorak Raja Troll. Terlihat Nora dikuatkan mental dan semangatnya oleh penasihat itu. Saat yang mendebarkan pun tiba, rudal diperintahkan tembak. Saat di hitungan terakhir, Sigrid mampu meretasnya dan rudal gagal ditembakkan. Di depan kerajaan dan di depan Nora, troll mendekat. Dengan cepat Nora mengeber kuda besinya. Saat berhadapan dengan troll dan mampu melewatinya, segera penutup dilepaskan dan terlihat troll mengejarnya. Nora menelepon Chris agar bersiap dalam 10 menit. Chris dengan jiwa patriotnya mengumpulkan pasukan dan dia berkata jujur akan ancaman yang akan datang. Namun dia mengatakan setiap keberhasilan pasti ada pahlawan dan dia memberikan spirit yang tinggi. Kembali pada Nora saat mereka terus bergerak membawa kepala Raja Troll, mobil Nora oleng. Kemudian kepala itu pun jatuh. Troll yang terus mendekat mengambil tengkorak itu. Saat troll menghadap ke gedung, terlihat tengkorak itu terjatuh dan terdengar suara auman di seluruh kota itu. Nora masih berhenti memandangi troll. Dengan persiapan dan pandangan menyeramkan dari troll, Nora bersiap tancap gas. Di pelarian ini, Nora menunjukkan aksinya. Dengan kecepatan tinggi, Nora terus memacu kendaraannya. Di tempat lain, Chris juga bersiap dengan kendaraan cahayanya. Kembali ke markas, Sigrid ketahuan bahwa dia telah membajak sistem maka rudal gagal diluncurkan. Di tempat Chris, Nora tampak mendekat, kemudian staf itu diminta melompat. Kemudian saat troll hendak menghempaskan Nora, dengan cepat Nora melompat. Dan sampailah troll di tengah-tengah truk itu. Dengan cepat Chris menghidupkan cahaya ultraviolet. Terlihat troll begitu kesakitan dan tersiksa. Kembali ke pesawat, pesawat itu meminta perintah kembali. Saat rudal akan ditembakkan, terlihat warga sipil di targetnya. Dan jenderal memerintahkan menahan tembakan. Saat satu orang meracau ngoceh akan pembatalan penembakan rudal itu dengan hukanan yang keras, Sigrid mengajarnya dan dia pun terkapar. Terlihat senyum setuju dari Pak Jenderal. Kembali di tempat Chris, terlihat troll kesakitan. Nampak troll akan mati jika dibiarkan lama. Nora yang rencana awal hanya melumpuhkan, tak setuju dengan rencana itu. Dia berlari mematikan cahaya itu. Semua pasukan diminta menahan diri dan terlihat percakapan Nora didengar oleh troll. Tak lama berselang muncullah pemilik cahaya paling terang di dunia. Dialah sang mentari pagi.
dan terlihat terlalu lemah dan lumpuh dengan cahaya itu. Terlihat kebahagiaan Chris, pasukan, dan pelukan Nora pada Andreas sang penasehat. Dan tak lama datanglah Perdana Menteri beserta rombongan. Mereka begitu berbahagia dan tak bisa berkata apa-apa pada Nora. Diakhiri dengan senyum manis dari Nora, film pun usai. Sungguh film sangat api dan memberikan pesan bahwa membuktikan sesuatu dengan sejuta kata akan dikalahkan dengan sebuah tindakan. Teruslah berlatih skill apapun agar bisa menghindari kejaran Abang Troll. Akhirnya kami undur diri dan sampai jumpa di film selanjutnya.